Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adana Fadilah dengan NIM 41519010178 dari jurusan Teknik Informatika Mercu Buana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau Q&A yang telah ditanyakan pada tugas besar pertama pada mata kuliah NLP atau Natural Language Processing. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik tulisan maupun lisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari, dengan melalui proses komputasi dengan bahasa yang direpresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation, yaitu terdapat banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim maupun polisemi, seperti kata ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Yang kedua yaitu ambiguitas sintaksis atau syntactic ambiguity, yaitu suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Yang ketiga yaitu aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Dan yang terakhir yaitu pertuturan atau speech aid. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak adalah, saya mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu Machine Translation, yaitu program yang mampu mentranslasi kalimat baik berupa teks maupun suara dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Contoh pada Google Translate. Yang kedua yaitu Chatbot, yaitu program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Utamanya digunakan untuk percakapan kecil. Contoh yaitu seperti aplikasi Cleverbot, SimSimi, dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Kegunaan library NLTK dan Sastrawi yaitu, pada kegunaan NLTK atau Natural Language Toolkit adalah library Python yang digunakan untuk bekerja dengan permodelan teks, sedangkan Sastrawi adalah library Python yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya, seperti pada kata mempelajari. Kata dasarnya yaitu belajar. Pertanyaan kelima, apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding adalah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A kecil sampai Z kecil yang diterima. Karakter selain huruf kecil tersebut akan dihilangkan dan dianggap delimiter. Pertanyaan ke-6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Pertanyaan ke-7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah seperti yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, biasanya dapat menggunakan library Python Sastrawi, dikarenakan pada library Sastrawi tersebut menerapkan algoritma Nazif dan Adriani yang dapat melakukan stemming bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-9, apa tujuan dari word embeddings? Tujuan dari word embeddings adalah untuk mengkonversikan kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang merepresentasikan
sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Pertanyaan ke-10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari Word2Vec. Model arsitektur dari Word2Vec terdapat dua macam. Yang pertama yaitu CBOW, yaitu pada model CBOW, Word2Vec menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window untuk memprediksi kata target tersebut. Pada CBOW, terdapat intermediate layer yang akan melakukan kalkulasi average pada vektor kata-kata input karena CBOW menerima sejumlah n kata sebagai input. Pada CBOW, center word digunakan sebagai target dan context words digunakan sebagai input pada setiap iterasi. Yang kedua yaitu skipgram, yaitu pada mode skipgram, Word2Vec menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut, yang dibatasi oleh window. Pada skipgram, center word digunakan sebagai target dan context word digunakan sebagai target pada setiap iterasi. Pertanyaan ke-11. Apa definisi dari back of words? Back of words adalah sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu merepresentasikan dokumen sebagai sebuah kantung informasi-informasi penting tanpa mengurutkan setiap katanya. Pertanyaan ke-12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Metode fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari Word2Vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan kemungkinan embedding untuk memenuhi sufiks dan prefiks dari kata tersebut. Pertanyaan ke-13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah model yang digunakan untuk memprediksi kata berikutnya yang mungkin dari kata n1 sebelumnya. Model estimasi seperti n-gram memberikan probabilitas kemungkinan pada kata berikutnya yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan kemungkinan penggabungan pada keseluruhan kalimat. N-grams merupakan dasar dari pengolahan kalimat. Dengan implementasi n-gram, sebuah aplikasi dapat dikembangkan untuk spelling correction, word breaking, dan text summarization. Pertanyaan ke-14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Misal, penggunaan n-gram untuk mengoreksi kata atau kalimat. Contoh proses n-gram dengan contoh kata misal pada kalimat, ini contoh kata. Maka dapat dilakukan unigrams, ini, contoh, kata, bigrams, ini contoh, contoh kata, trigrams, ini contoh kata. Dari contoh yang diberikan, kombinasi metode Peter-Novick dan n-gram mampu menghasilkan satu saran kata. Apabila contoh merupakan kandidat yang dihasilkan Peter-Novick, maka sistem mencari nilai probabilitas dan ini contoh dan contoh kata di dalam kamus, selanjutnya mencari nilai probabilitas dan kandidat-kandidat isinya. Total nilai probabilitas tersebut yang tertinggi menjadi kata yang benar untuk kata uji. Pertanyaan ke-15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing atau memperlancar adalah salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0, sehingga dapat membantu suatu bigram dan n-grams yang mengakibatkan probabilitas 0 dari kalimat di mana bigram tersebut berada. Pertanyaan ke-16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah teknik paling sederhana, yaitu dengan menambah nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas yang mengakibatkan semua frekuensi awal 0 berubah menjadi 1. Pertanyaan ke-17. Apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Back-off adalah pendekatan yang menggunakan trigram jika kata setia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram.
Kita hanya melakukan backoff ke n-gram order lebih rendah jika frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Selanjutnya, interpolasi adalah pendekatan yang menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Pertanyaan ke-18. Jelaskan mengapa Kneser-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kneser-Ney berevolusi dari interpolasi diskon absolut yang menggunakan model bahwa order tinggi dan order rendah mengalokasikan kembali beberapa massa probabilitas dari 4 gram atau 3 gram ke model unigram yang lebih sederhana. Inti dari Kneser-Ney adalah dalam pengamatan cerdas bahwa kita dapat memanfaatkan interpolasi ini sebagai semacam model backoff. Ketika suku pertama yaitu dalam hal ini jumlah bigram relatif yang diskon berakhir 0, suku kedua yaitu model atau order rendah lebih berbobot. Jika model tingkat tinggi sangat cocok, suku urutan bawah kedua memiliki bobot yang kecil. Pertanyaan ke-19. Apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Awal mula ketika Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar, yaitu 1 sampai dengan 5 gram. Dari semua deret 5 kata yang hadir setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1, miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kneser-Ney smoothing secara penuh, memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Pada saat ini, algoritma bernama stupid backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilanjutkan backoff ke n-gram berorder lebih rendah. Dibobot dengan suatu bobot tetap atau tidak tergantung pada konteks. Pertanyaan terakhir. Apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum terlihat. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan atau Q&A yang telah ditanyakan pada tugas besar pertama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.